Oke, kita lanjutin lagi. Sorry tadi kelupaan buat nge-recordnya. Nah, oke lanjut ya. Nah, jadi tadi kan kita udah sampai ini ya tentang layernya gitu. Nah, jadi eh, apa ya? Karena kita ini tipe datanya itu tipe data gambar, nah, makanya kita perlu konvolusi gitu nge buat ngeproses si gambarnya itu, buat bikin modelnya itu. Nah, jadi konvolusi sendiri nih, kalau kalian belum tahu, jadi ini kan ada 16, terus 3,3, terus ada ReLU kan, terus ada input shape gitu. Nah, terus ini tuh apa gitu. Nah, jadi ini tuh adalah parameter gitu yang akan kalian pakai. Jadi si 16 ini tuh adalah filter, terus 3,3 ini tuh adalah ukuran dari si filternya gitu. Nah, terus ini activation itu yang ReLU ini tuh adalah buat grafik dari kalian gitu. Nanti si grafiknya itu bentuknya mau seperti apa. Jadi tergantung dari data yang kalian gunakan itu tipenya kayak gimana gitu. Ada dua lebih dari dua kelas, atau satu aja, atau lebih dari dua kelas gitu, atau tiga kelas sampai 10 dan lainnya gitu. Nah, terus ini input shape. Nah, jadi input shape ini tuh nanti gambar yang akan kalian latih itu di modelnya itu ukurannya tuh berapa gitu kan. Soalnya kan ini kan besar banget itu. Ini bisa sampai ribuan piksel lah. Mungkin untuk yang ukuran normal anggapnya itu 500 kali 500 aja. Nanti si 500 kali 500 ini tuh kalau kita apa ya, full input shape tuh bakal berat banget. Apalagi kan nih si datanya itu kan nggak sesuai gitu kan. Jadi ukurannya tuh nggak sama lah. Jadi makanya kita harus sama ratain semua gitu, dari ukuran gambar sama ininya, sama data validnya, biar nanti cocoknya gitu. Nah, untuk yang umum itu biasanya pakai input shape-nya itu 150 kali 150, dan sini itu ada 3. Nah, jadi 3 itu adalah warnanya gitu. Jadi RGB, red, green, blue. Nah, nanti hasil outputnya RGB gitu. Nah, terus prosesnya gimana gitu kan. Nah, jadi untuk komposisi sendiri itu, nah, jadi oh ya sorry ya ini jadwal, soalnya aku suka lupa, jadi ya taruhnya di ini. Nah, jadi ini kan konvolusi. Nah, jadi prosesnya kayak yang ini nih. Nah, jadi tadi kan input nih. Nah, input ini tuh ini 28 kali 28 kayak satu. Nah, si 28 kali satu ini tuh adalah input dari yang 150 kali 150 ini yang sama 3 ini. Nah, nanti si input ini tuh kita konvolusikan gitu. Kita kalikan dengan filter gitu. Filter yang kita punya gitu. Nah, misal yang ini deh. Nah, jadi nanti ini tuh ya aku juga sih kurang apa ya, kurang eh, banyak juga ilmunya di yang pengolahan gambar, soalnya lebih apa ya, kemarin tuh ya di jurusan paling dapatnya pengolahan sinyal itu, jadi yang gambar ini hanya sekilas. Nah, cuma ya ini aku belajar dari pelatihan itu ya, jadi ya kita mengalihkan nih si gambar asli kita ini sama si filternya gitu, dengan ukuran ya misal ukuran filternya kayak tadi 3 kali 3 gitu. Nah, nanti kita akan lakukan fulling gitu. Nah, di fulling itu fungsinya itu adalah buat apa ya, buat memperkecil si ukuran gambar kita ini yang awalnya itu 150 kayak 150. Nah, kan di konvolusi nih. Nah, jadi di konvolusi itu kita bagi dua lagi gitu. Nah, jadi Sorry, ya gimana? tambahin dikit. Boleh. Buat max pooling itu emang memperkecil dimensinya. Cuma buat lebih spesifiknya itu, di max pooling itu kita ngambil pixel terbesar ya. Jadi misalkan tadi itu max pooling 2 kali 2 ya dimensinya. Nah, jadi misalkan ada 128 pixel gitu. Per 4 pixel itu diambil paling gedenya.
Misalkan ada nilainya tuh 5, 10, 6, 18. Yang diambil 18. Itu max pooling. Nah, bisa dilihat tuh. Kan ada 12, 28, 12. Diambil yang pixel terbesar ya. Jadi gunanya max pooling itu emang kecil, cuma dia ambil nilai pixel terbesar ya. Gitu. Ya betul kayak gitu. Jadi biar nggak ngilangin komponen pentingnya. Nah, mungkin itu tambahan dari Bang Ken. Terima kasih Bang. Oke lanjut ya. Nah jadi kan tadi udah kita max pooling gitu kan. Nah terus kita konvolusiin lagi gitu. Jadi dari misal tadi ukurannya itu 150 kayak 50 tuh kita kecilin lagi gitu biar gambar kita tuh biar makin cocok dan kecil juga gitu jadi ukurannya gitu. Ini kalau kalian lihat nih dari summary-nya itu jadi kan ini kan 148 148 itu. Nah, ini kita konvolusiin dengan jumlah si filternya itu adalah 16 itu. Nah, nanti hasil perkaliannya itu sekitar 448 gitu. Nah, terus ntar kita pooling. Jadi pooling itu ya dibagi dua gitu. Jadi dari konvolusi 148 itu kita ubah. Jadi kan konvolusi itu kan tadi kita ukurannya itu kan 3x3 itu. Nah, tadi diubah juga tuh ke 2x2. Nah, makanya di sini langsung kebagi dua gitu dari si konvolusi ke max poolnya. Nah, ntar kita konvolusi lagi. Pokoknya sampai sesuai model kita tadi bikinnya berapa. Nah, di sini kan ada 3 gitu untuk konvolusinya. Nah, sebenarnya untuk konvolusi itu jadi kita tuh nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh terlalu dikit juga gitu. Nah, cuma untuk terlalu banyak itu resikonya gambarnya itu terlalu kecil dan eh, terlalu banyak kehilangan komponen pentingnya gitu di gambar tersebut. Nanti bakal ditunjukin juga nanti di selanjutnya. Nah, terus ini kan ada 16, terus 32 sama 64 gitu. Nah, jadi kok naik gitu kan bentuknya. Nah, kalau dari yang aku pelajari di course kayak Nvidia terus Coursera gitu, ya memang sih mereka rata-rata pakainya gini sih. Jadi dari kecil terus ke atas gitu, ke tinggi terus nanti ya ada yang kecil lagi gitu. Nah, jadi fungsinya itu biar nggak terlalu numpuk juga gitu. Makanya nggak sama rata 16 16 16 gitu. Jadi ya dari kecil ke tinggi atau bisa juga dari besar ke kecil juga. Jadi tergantung sih nanti dari hasil akurasi kalian. Kalau prediksinya tuh kecil ya kalian dicoba-coba aja sih. Nantinya ya emang mainin model sih kalau mau naikin akurasi. Nah, serunya juga di sini sih soalnya buat eksperimennya ya tinggal ngubah-ngubah atau kalian nambahin coba ininya atau ngurangin juga bisa. Nah, jadi ya itu aja sih mainnya kalau mau yang naikin akurasi gitu. Nah, terus tadi kan eh, kita udah mulling gitu kan. Nah, kita lanjut ke flatten. Nah, jadi si flatten itu apa kan? Kita nggak tahu itu. Nah, jadi si flatten itu tuh fungsinya buat ngubah matrix ke vektor gitu. Nah, tapi kenapa diubahnya ke vektor? Soalnya kan hasil dari kita itu kan pinginnya probabilitas gitu kan. Jadi antara 0 atau 1 atau yang lainnya gitu yang kayak nanti ada 10 kelas tuh lainnya gitu. Nah, makanya biar nanti bisa prediksi gitu. Nah, makanya kita pakainya flatten, kita ubah ke vektor dulu gitu. Nah, makanya ini di model summary-nya itu kan ini masih 3 dimensi lah atau 3x3 gitu ukurannya. Nah, terus pas di flatten itu dia jadi bersatu gitu. Jadi memang dibuat langsung ke bentuknya 1x1 gitu. Nah, makanya itu yang dipakainya gitu. Nah, terus selanjutnya ini ada dance. Nah, jadi si dance itu tuh dia eh, ini ya neuron hidden layer. Jadi dia ini hidden layer atau sering dibilangnya itu multi layer perceptron gitu. Itu NLP gitu namanya. Nah, jadi si dance itu tuh kalau kita lihat di sini
dense apa ya, layer. Jadi si dense itu buat nanti kayak nopang hasil dari vektor kalian, mungkin di konvolusi ya yang lebih jelasnya. Nah di sini nih. Nah jadi ini nih yang kayak bulat-bulat itu tuh adalah si dense layernya gitu. Nanti itu dia akan ngehubungin yang sudah hasil yang sudah dikompolusikan sama max poolnya itu buat nanti di apa ya, buat masukin ke kelasnya masing-masing gitu. Nah jadi itu sih untuk apa ya, dance. Aku juga apa ya, kurang memahami gitu tentang dia itu lebih kayak gimana nya gitu. Intinya dia tuh kayak ngehubung aja sih antara data data kita tuh mau ke eh, buat nanti probanya gitu. Nah, oke. Nah, terus selanjutnya di sini nggak ada ini ya, nggak ada dropout di sininya. Nah, mungkin aku jelasin juga. Nah, jadi biasanya kan ini apa ya, coding-coding itu kan biasanya suka ada tulisan kayak dropout dan lainnya gitu, kayak batch normalization. Nah, itu tuh parameter tambahan sih. Nah, untuk dropout sendiri itu jadi dia ini memang ini ya, fungsinya tuh buat ini nih. Nah, ini ada contohnya. Nah, jadi ini ngebuang eh, neuron yang nggak diperluin gitu, yang bakal nggak kepake gitu. Makanya eh, ya ini ngebuang gitu, tapi secara random. Nah, biasanya yang drop ini tuh dia ada kayak 0,2, 0,4. Nah, jadi itu tuh 0,4 tuh dia dikali dari jumlah eh, neuron kalian. Nah, itu kalian kalikan dengan misal 0,4 tuh. Nanti hasilnya biasanya tuh ngebuang 4 layer atau 2 layer gitu. Ya, pokoknya jangan sampai satu sih. Kalau drop out-nya itu satu, itu berarti layer kalian semua tuh dibuang semua gitu. Jadi ya nggak ada yang di training gitu. Makanya biasanya yang direkomendasiin itu antara 0,3 sama 0,4 gitu. Nah, mungkin ada yang bisa nambahin nih dari Bang Ken. Nah, mungkin nggak ada ya. Nah, kalau itu lanjut lagi. Nah, jadi ini kan Tambahin dikit. Yang tadi dropout udah dijelasin belum ya? Gunanya itu biar kalau kalian pas lagi di data test tapi hasilnya kecil, itu kita pakai dropout. Tapi kalau di train gede, di train gede di tes kecil. Nah itu. Di train gede di tes kecil. Jadi lebih cepatnya pas overfitting. Jadi kalau terjadi overfitting, coba pakai dropout. Oke. Makasih Bang Iga juga. Oke. Nah, jadi itu sih buat apa? Buat memperkecil overfitting. Nah, terus sini kan ada activation sigmoid gitu. Nah, jadi sigmoid ini juga sama itu activation function juga kayak ReLU. Nah, mungkin kita lihat aja. Activation function. Jadi di situ ada banyak sih sebenarnya activation function, tuh nggak segini doang. Nah, jadi dia kan ada sigmoid, terus ReLU kayak gini nanti grafiknya. Nah, itu tuh ntar kalian bisa ngecek sendiri gitu bentuknya itu kayak gimana. Nah, biasanya pas bagian grafik gitu sih. Bentar ya. Nah, jadi ini nih, karena kita ReLU, nah jadi kan bentuk grafiknya tuh kayak ke kanan gitu atau ke kiri gitu kayak yang ini kan. Nah, jadi kayak gitu fungsinya. Nah, misalnya nih kalau kalian coba aja ganti ke linear nih, nanti di sini itu akan ngebentuk kayak garis, ya garis apa ya, regresi linear aja gitu dari sini ke sana gitu. Kayak yang ini ya, mana regresi. Nanti kayak gini si grafiknya itu. Nah, biasanya nih kalau yang satu kelas sih, biar enak apa ya buat ngehitungnya. Nah, cuma karena ini kelas kita itu ada ada yang join ya. Oh bang ini. Nah lanjut. Nah karena kita ini tipe datanya itu ada 2 kelas itu kan. Nah makanya di sini kita banyak pakainya itu sigmoid gitu untuk apa ya, fittingnya itu.
Nah, mungkin itu ya untuk pembuatan model. Nanti ya pokoknya di sini tuh jumlah parameter ini 9.494 segituan lah. Nanti mungkin ini kayaknya bakal lama juga sih nge-trainingnya, soalnya ini berat sih 9 jutaan. Nah, kita lanjut. Nah, terus di sini ada kompilasi. Nah, jadi kompilasi itu ya, jadi ya sebelum kita training itu ya kita harus bikin kompilasinya gitu buat nanti kita apa ya kayak nerjemahin ke kita tuh ke manusia itu gimana gitu biar ngerti. Nah, untuk optimizer nih aku agak kurang paham ya untuk optimizer. Mungkin bisa nih sama Bang Iga atau Bang Ken nih buat ngejelasin. Udah, kita sweep dulu yang kalah dijelasin. 2, ntar, ulang. Sweep gening atas 1, 2, 3. 2, 3. Kalah, jelasin. Yang kalah. Yang benar. Terlalu lah, oke. Optimizer ya? RMS Prop. Wah, jadi gini, optimizer itu adalah sebuah function yang kita pilih nih, kita mau fungsinya apa? RMS Prop, terus biasanya itu SGD, Stochastic Design, atau ADAM, atau NADA, macam-macam sesuai kebutuhan. Itu adalah sebuah fungsi yang dimana dia memicu loss function, memicu trainingnya antara lebih keras atau lebih lunak dari hasil loss function di atas. Jadi ini satu training satu epoch. Satu training satu epoch. Nah, dilihat nih lossnya. Wah, ini masih bisa dikejar nih, Apa masih jauh nih? Akurasi yang perlu dikejar lah, istilahnya kayak gitu. Nah, ya intinya masih bisa banget nih belajarnya gitu. Nah, ini kita tanda kutip kayak ngasih ke atas kalau belajarnya dikencengin ya. Tadi poinnya dari sini, dari kita bisa naik di sini naik akurasi atau berkurang lossnya kayak gitu. Terus kalau teman-teman ikut bangkit nanti akan diajarin Math for ML. Jadi cara kerjanya dia itu adalah mencari nilai loss terkecil. Ini berbagai macam algoritma. Yang sederhana yang nanti diajarin itu stochastic gradient descent. Jadi kalau teman-teman ingat kalkulus 2, loss itu di dalam sebuah dataset dan deep learning, loss itu dia dipetakan bisa dalam 3 dimensi. Nah, di sini fungsi optimizer itu dia mencari loss yang terendah atau global minima dari bidang loss tersebut, pemetaan loss tersebut secara 3 dimensi. Jadi dia cari lembah yang terendah. Kayak gitu. Nah, fungsi pencariannya macam-macam ini RMS Prop. Yang paling sederhana SGD. Perkembangannya yang paling sederhana ADAM dan lain-lain. Akhirnya teman-teman parah. Aman katanya. Oke, siap. Oke. Terima kasih Bang Iga. Oke, nah jadi kayak tadi kayak Bang Iga itu. Nah, terus kita lanjut ya ke loss. Untuk loss ini ya, ini kan binary cross entropy. Nah, kalau binary cross entropy itu kalau kita lihat nih, ini kan beda gitu kan si grafiknya itu. Ya, kan padahal kita sama-sama pakai ReLU gitu. Jadi si binary cross entropy itu dia kayak bikin cerminan dari yang ini yang yang tadi data latih sama validasinya gitu, buat yang validation loss-nya gitu. Nah, mungkin itu. Nah, mungkin ada tambahan nih dari Bang Iga atau sama Bang Ken? Enak pokoknya, curang kalau dia nggak nambahin, curang. Oke. Lu nambahin anjir. Itu kurva loss sama kurva akurasi. Yang bawah. Tunjukin. Yang tadi mungkin ada yang mau tambah. Nah, itu analisa tuh modelnya bagus apa kagak. Mampus lu. Lu belum di mute. Lu belum unmute. Oke. Jadi kalau bisa dilihat itu yang biru training kan? Iya. Kok nggak dikasih label sih? Iya, yang biru training. Oke. Jadi kalau bisa dilihat di sini tuh dia termasuk overfitting. Jadi modelnya terlalu bagus belajar, tapi validasinya kecil. Nah di sini bisa terapin dropout buat biar nilai size-nya tuh bisa naik juga. Kemungkinan trainingnya juga bakalan turun, tapi seenggaknya balance. Jadi mau kita cari itu balance-nya. Kalau terlalu bagus di training tapi di tesnya jelek, ya
harus diperbaiki. Soalnya Oke bang. soalnya jelek kalau trainingnya bagus doang tapi yang tesnya jelek. Sama aja ibaratnya kalian udah belajar pas ujian Ya keluar. soalnya beda. Nah itu Yeah. kalian terlalu belajar yang soal yang ada, kalian cuma nyontek doang, tapi pas keluar soal lain nggak ngerti. Nah kayak gitu. Sama kayak buat lossnya ya, lossnya tuh sama kayak akurasi. Jadi loss akurasinya tuh naik tinggi banget, tapi yang training turun. Jadi akurasi sama loss tuh bisa dilihat imbang gitu. Jadi kalau akurasi naik, biasanya loss turun. Nggak mungkin akurasi naik, loss naik. Gitu. Oke, lanjut, Vi. Oke, makasih bang. Oke, lanjut. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh tentang apa analisis grafiknya. Nah, terus sekarang kita masuk ke data ini, ke data pre-processing. Nah, jadi untuk pre-processing gambar itu kita pakai Keras, jadi pre-processing.image, terus pakai image data generator. Nanti di sini tuh kita sebenarnya ini data augmentation sih, cuma ini lebih ke data pre-processingnya, soalnya nanti belum ada belum ada parameter tambahan lagi. Nah, untuk di sini tuh, jadi di sini kita mau ngubah si data gambar kita ini kan rescale gitu, kita nge-rescale dari dengan rumusnya itu 1.0 terus dibagi 255 titik gitu. Nah, terus kalau itu dibagi gitu kan. Nah, kan karena gambar ini tuh kan dia ini dari 0 sampai 255 gitu. Nah, jadi 0 itu kan black gitu kan, atau hitam gitu. Nah, terus yang 255 itu putih gitu. Nah, kita rescale nih. Jadi kita ubah ke hasilnya itu biar 0 dan 1. Soalnya kan komputer ngertinya tuh dia tuh 0 dan 1 gitu buat probabilitas gitu. Makanya ya kita harus ubah dulu gitu ke situ. Soalnya kan dia bakal sulit soalnya buat nanti buat ngasih hasilnya tuh kalau intensitasnya masih 0 sampai 255. Makanya diubah dulu biar di 0 sama 1. Untuk data trainnya juga sama data tesnya. Jadi ya itu sih diubahnya di pre-processingnya itu. Nah, terus jadi di sini itu ada train generator. Nah, jadi karena ini kita dari directory kan di sini, makanya terus datanya juga tipe PNG gitu lah. Makanya pakainya flow from directory. Nah, untuk ini train dir tuh jadi data latih yang mau kita ubah di mana. Terus ini batch size itu jadi yang jumlah gambarnya tuh yang masuk ke GPU tuh ada berapa itu ukuran size-nya gitu. Terus ini karena kita ada 2 kelas yang tadi kucing sama anjing, jadi class mode-nya itu binary. Nah, terus di sini nih target size-nya nih. Nah, jadi harusnya kenapa aku lebih suka data augmented dulu sebelum modeling tuh biar bisa sekalian sama target size-nya gitu. Nah, makanya aku lebih prefer gitu sih. Terus ini emang normalnya tuh emang 150 kayak 150 sih kalau yang umumnya itu. Tapi ini kalian bisa nyesuaiin juga sih. Jadi tergantung dari tipe dari jumlah pixel data gambarnya tuh segimana. Kalau ini kan gede banget, misalnya 5.000 kali 5.000 ya. Berarti kalian harus nyesuaiin itu target size-nya biar nggak terlalu banyak juga gitu komponen dari gambarnya yang hilang. Kan kalau dari 5.000 kali 5.000 tuh kita ke target size-nya 150 itu kan terlalu kecil gitu. Jadi ya hampir 90% lah si datanya itu hilang banyak gitu kan. Yang kepake cuma 150 doang gitu. Dari 5.000 ya, makanya nih harus disesuaikan juga gitu sama tipe jumlah datanya tuh gimana. Nah, jadi gitu. Terus yang data validation juga sama data latih, biar ini harus sama itu biar nanti pas kita nge-fitting tuh ya nggak kebingungan itu si data tuh buat ketemu data latih sama data validnya itu. Nah, terus ini kalau udah beres tuh nanti si data latihnya tuh disatuin itu digabung. Jadi kan tadi awalnya kan 1.000, nah sekarang ada 2.000 gitu.
Terus yang data validasinya juga ini kan tadi 500 sama 500, sekarang ada 1000. Nah, jadi itu fungsinya data augmented. Nah, terus selanjutnya, jadi ini setelah udah kita persiapin nih buat buat datanya, buat data pre-processing, terus modeling. Nah, sekarang kita mau mulai nih buat nge-fitting datanya atau nge-training datanya gitu. Nah, jadi untuk trainingnya ini sama kayak ML biasa tuh. Kan biasanya kan kayak linrec.fit gitu kan. Nah, jadi sama aja sih untuk ininya. Nah, cuma bedanya ini kan dia ini kan karena dia ini neural network gitu. Jadi pembelajarannya tuh emang berulang-ulang gitu. Makanya ya ininya beda di sini aja sih. Nah, untuk training generator tuh jadi ini data yang udah kita pre-processing gitu. Nah, pakainya yang mana? Nah, ini kan masukin ini aja train generator. Terus di sini kan ada step per epoch sama epoch gitu kan. Nah, untuk epoch itu jadi si epoch ini tuh jumlah berapa kali kalian akan belajar gitu. Di sini kan ada 15 kali gitu belajarnya. Nah, terus step per epoch tuh kayak mungkin kalau di real life tuh mungkin kayak kita ini belajar berapa jam gitu dalam sekali belajar tuh. Misal sehari tuh misal 1 kali belajar tuh dia berapa jam. Nah, di sini 100 kali gitu. Jadi sekali belajar tuh dia 100 kali pengulangan lagi gitu. Nah, terus sini ada validation data atau data validasinya apa. Terus validation step-nya. Nah, ini mungkin kayaknya ini ya epoch juga kayaknya ya untuk yang step ini. Terus verbose. Nah, untuk verbose ini dia ini kayak ini sebenarnya nggak ngaruh sih. Jadi kayak dia ini cuma nampilin aja nanti pas training itu kalian mau nampilin apanya gitu di simulatornya itu. Ini kan 2 nih. Nah, jadi nggak diliatin kayak garis-garis gitu. Biasanya pas training itu ada kayak garis-garis itu sih. Nah, ini coba aja kalian verbose-nya 1. Nanti bakal kelihatan bedanya kayak gimana. Cuman ini nggak akan ngaruh sih ke hasil training kalian tuh nggak akan ngaruh. Jadi ya bebas mau berapa verbose-nya. Nah, di sini kan kita lihat nih dari loss-nya nih kan turun gitu. Nah, terus akurasinya juga naik. Nah, cuma di sini nih val loss ini gede banget sih. Dan val akurasinya juga ini nggak konstan ya, jadi ya emang overfit gitu. Nah, terus di sini ini nggak bisa nih. Di sini ini ngepredik ya. Kebetulan ada kendala gitu kan di datasetnya buat download pakai Google Colab itu ya, jadinya nggak bisa nampilin dulu. Nah, mungkin nanti kalian bisa cobain aja. Nanti ini training ulang aja biar nanti ada modelnya. Terus nanti tinggal masukin gambar yang mau dipakai gitu. Nah, kita lanjut. Nah, jadi ini kan jadi ini tuh adalah simulasi nih, yang ini tuh simulasi bukan simulasi sih, lebih kayak tampilan pas kita bikin model tuh kayak gimana gitu sih prosesnya. Nah, jadi yang pertama itu jadi ini gambar pertama. Nah, jadi nggak tahu sih ini kenapa ya warnanya kuning ya, soalnya kan tadi kita nggak pakai itu. Mungkin karena si maps-nya itu. Lihat si map-nya Viridis. Oh, Viridis. Coba. Ini berarti karena si map-nya Viridis, jadi warnanya sesuaiin sama tema color-nya. Nah, jadi untuk yang gambar awal itu kayak gini gitu. Nah, ini yang konvolusi pertama. Nah, setelah max pooling tuh jadi dia memang benar-benar ngecilin gitu si gambarnya itu. Nah, makanya kan kayak gini gitu. Nah, terus konvolusi kedua, nah dia ini makin kecil lagi gitu kan. Nah, terus pas di max pool tuh dia kecil banget itu, makanya untuk konvolusi itu nggak boleh terlalu banyak juga, karena ya makin kecil tuh makin nggak kelihatan gitu si komponennya atau si gambarnya tuh kayak gimana gitu. Makanya kurang bagus juga. Nah, jadi untuk yang ketiga tuh udah kayak gini gitu hasilnya. Nah, mungkin itu.
Nah, terus tadi kan akurasi, mungkin tadi udah dijelasin juga. Nah, mungkin sekarang kita lanjut ke augmentasi. Nah, jadi kan tadi kan sebelumnya kita cuma apa ya, pre-processing aja gitu. Nah, untuk ini tuh sama sih datasetnya. Jadi ini udah bikin model, terus nah ini pakai cara biasa untuk image processing-nya masih yang biasa, jadi belum pakai apa parameter tambahan. Nah, ini epoch. Ini mungkin emang agak berbeda sih tulisannya. Nah, ini kalau kita lihat grafiknya kayak gini gitu. Dari yang tanpa ini ya, yang tanpa augmentasi. Nah, terus di sini ada yang untuk augmentasi. Nah, untuk augmentasinya, jadi sama aja sih. Untuk augmentasinya itu kalian tinggal image data generator. Nah, jadi kalau tadi itu kan kita cuma apa? Ini aja kan cuma rescale aja gitu. Nah, kalau sekarang itu kita nambahin tools-toolsnya gitu. Kayak kayak horizontal flip, atau kita ini ngemuter si gambar apa ya, gambarnya itu jadi mirroring gitu secara horizontal gitu. Nah, terus ini kita rotation range, atau kita muterin si gambarnya berapa derajat, misalnya ini 40 derajat. Terus width shift range ini kayak kita geserin ya pokoknya geserin dari arah width gitu lah. Sebanyak 0,2, terus height juga 0,2. Terus si rank itu apa ya? Aku lupa sih. Nah, kalian bisa coba cari-cari aja sih di sini yang itunya kayak jenis apa? Jenis-jenis buat tools. Soalnya banyak banget sih, masih ada lagi selain itu. Terus ada zoom rank. Nah, ini kayak ngezoom. Nah, zoomnya tuh ya sebanyak 0,2 dari gambar kalian itu. Nah, terus fill mode nearest. Mungkin nearest itu kayak gambar kalian tuh kayak di apa ya, kayak warnanya tuh nyesuaiin warna yang terdekat kalian, kayak nearest netboard gitu. Nah, terus ini kan ini udah selesai nih untuk tools augmentasinya. Untuk ininya kita sama aja kayak tadi, jadi target size-nya 150, terus batch size-nya 20 juga, class mode-nya binary, terus data validasi juga sama. Nah, ini digabung sih jadi data training apa ya, buat fittingnya itu digabung di augmentasinya, jadi nggak terpisah gitu. Nah, ini hasil dari hasil apa ya, hasil training itu, jadi ya itu fungsinya data augmentasi itu ya gambarnya jadi lebih apa ya, lebih jelas lagi. Makanya akurasinya naiknya drastis gitu kan. Ini nggak diliatin ya verbosnya 0, soalnya ini harusnya verbosnya 1 gitu. Nah, jadi itu sih fungsinya data augmentasi. Soalnya emang apa ya, kebanyakan emang ini sih kalau di industri itu emang lebih mereka tuh nyari yang paham tentang data pre-processing gitu di DL itu, kayak data augmentasinya buat ningkatin akurasinya gitu, biar apa ya, biar buat ngeprediknya juga gak terlalu overfitting juga. Terus apa ya, dari datasetnya juga nggak terlalu besar juga gitu. Makanya diperluin, soalnya kan kalau di real life itu kan kayak ukuran itu kan gede banget itu kan, ada yang sampai HD, terus Ultra HD itulah, kayak di CCTV juga kan sekarang udah gede-gede gitu dari ukuran gambarnya. Nah, makanya emang di augmentasi itu yang paling ngaruh juga sih untuk hasil juga. Nah, mungkin itu. Nah, mungkin selanjutnya ini ada transfer learning. Untuk transfer learning itu aku apa ya, nggak terlalu paham sih, kayak ininya sih tentang lebih untuk layer-layernya gitu. Mungkin bisa dilanjut sama Bang kan. Halo Bang. Atau sebelum itu ada ini nggak yang mau ditanyain nggak? Itu aku mau ngapain? Oh iya. Wait. Oke Bang. Mau dari tempat mana aja atau Devi? Dari lu aja Bang. Nggak usah kelas touch screen-nya, langsung aja lanjut. Oke.
Oke. Hmm. Lanjut bang. Oke, coba run Produk widgetnya. Starter consulting. Anjay, mungkin panjangan singkat aja. Anjay. Nah, jadi itu widget buat apa? Itu buat download transfer learning kita. Kenapa? Jadi lihat itu ada yang .h5. Itu kalau model Emang model ML alasan ini kita bisa. lebih panjang deh. belakangnya .h5 Maksud aku tuh, maksud aku gitu. Oke, lanjut. Jadi di sini yang kita pakai lebih panjang Inception V3. Kalau yang tadi sama Valevi kita bikin solutionnya tuh dari awal. Oh, serius? Oh, sorry. Kalau ini kita pakai model yang udah ada. Oh. Kita cuma ambil bagian belakangnya aja. Terus kita freeze, kita ganti sama output yang kita mau. Jadi Inception V3 ini udah di model hasil, udah pernah di-train orang. Jadi fungsi transfer learning itu biar kalian nggak usah bikin model dari awal. Soalnya belum tentu model yang kalian buat tuh bagus buat berbagai dataset gitu. Jadi ada Inception V3 di sini yang Jadi ada Inception V3 di sini yang udah dilatih pakai Coco dataset. Jadi udah bisa bedain datasetnya tuh lebih general. Ada juga MobileNet SSD atau YOLO. Itu kalau kalian pakai termasuk transfer learning. Oke, jadi bisa dilihat di situ local wake file. Jadi kita bakal akses file ini. Vi, coba deh di local wake file itu ditambahin depannya TMP. Di depan. 1 Maret 2020. Ya, garis. Nah, depan T-nya ada garis juga. Garis biru juga. Nah, udah coba jalannya. Oh bisa. Nah, jadi bisa dilihat setelah local wake file ini, kita juga bikin pre-train modelnya. Jadi kita udah import model si Inception V3. Input shape-nya kita bikin 150 x 150. Channelnya ada 3 RGB. Terus kita load wake yang udah kita taruh tadi di local file ke pre-train model kita. Sorry. Nah, yang freeze the wake of the layer tuh gunanya kayak yang tadi aku bilang. Itu di akhir dia bakalan freeze biar bisa kita ganti outputnya. Ini aku mau kasih. Oke, lanjut. Mikir kasih Senin, tapi oh iya. Turun coba. Nah, ini buat arsitekturnya dari si Inception V3 itu. Nah, jadi bisa dilihat mirip kayak konvolusi kita buat. Cuma bedanya ini udah hasil dibuat orang. Newsletter. Jadi ada konvolusi juga, ada base normalization, Ini newsletter. Kalau misalnya ada mass pooling-nya juga. Cuma ini udah dioptimalisasi jadi ini newsletter. lebih bagus lah. Udah oke buat dipakai buat penerapan langsung. Oke, lanjut sih. Kalau kalian mau coba pakai model pre-training lain, bisa dibuka di webnya TensorFlow. Di situ ada banyak model. Bisa VGG16, MobileNet, Inception. Dicoba-coba aja. Oke, lanjut. Nah, itu bisa dilihat yang kita get layer mix 7. Itu layer yang bakalan kita pakai. Jadi layernya bakalan nge-freeze sampai situ aja yang kita pakai. Jadi kita nggak pakai keseluruhan Inception V3, tapi kita ambil bagian yang mau kita pakai. Jadi dipotong gitu. Nggak benar-benar kita ambil semua. Kita ganti gini. outputnya. Dan outputnya sama yang kita mau. Nah, coba turun Vi. Itu kalau dicari di yang arsitektur tadi bisa ketemu yang mix 7. Usaha. Oke, lanjut. Nah, itu udah Vi, nggak usah dicari. Ntar aja. Langsung aja kayak yang tadi. Ya, kita nambahin dan sendiri. Laku UMKM yang gimana ya? Mana? Di atas. Nah itu.
Nah di sini pas output yang tadi si mix 7 ini itu kita masukin ke flatten. Jadi flatten kalau udah jelasin sama Valevi tadi itu datanya kita ratain. Soalnya kan kalau kita mau cari label itu nggak bisa 3 dimensi ya, kita harus dibikin jadi 1 dimensi. Nah makanya itu gunanya di flatten. Nah setelah di flatten ini kita tambahin beberapa layer, beberapa neural network. Di sini ada dance-nya 1, filternya 1024 pakai activation rate. Di sini juga kita tambahin dropout 0,2 untuk biar enggak overfitting sama training modelnya. Terus di akhir layer dance. Terus itu ada filter 1. Soalnya kan model kita di sini kata dok doang ya, binary. Makanya kita pakai 1. Terus kenapa activationnya sigmoid? Karena sigmoid itu kalau kalian cari rumus matematikanya, dia itu cuma nilainya antara 0 sampai 1. Makanya kita pakai activation sigmoid untuk si binary ini. Kalau ntar di yang multi classification, karena dia nggak bisa cuma 0 atau 1 doang, ntar activationnya nggak mungkin kita pakai sigmoid. Jadi ada activation lain nanti, namanya softmax. Oke, jadi model di sini bakal kita pre-train. Oke, udah dapat model Dasar-Mari. Dan itu yang arsitektur kita. Jadi kalau yang tadi sebelum itu arsitektur Inception V3, kalau ini arsitektur setelah kita edit, setelah kita tambahin. Oke, lanjut. Oke, di sini kita mau compile. Sama aja kayak yang tadi sebelumnya yang dijelasin sama Levi, jadi nggak perlu ditambahin lagi. Cuma beda, kita pakai transfer learning aja, cuma tambahin itu doang. Bisa di jalan Levi, model compile. Akhir. Oke. Selalu Itu nggak bisa. Ada datasetnya karena datasetnya sama kayak tadi di awal. Jadi lewatin aja step yang download dataset. Udah lewatin aja. Image data generatornya kita pakai yang tadi aja yang di awal. Jadi skip aja. Atau coba dijalanin deh, bisa atau enggak? Harusnya sih bisa, soalnya kita udah punya zip ya. Nggak bisa. Oke, sekarang kita try modelnya. Di sini sama aja kayak yang dijelasin sama Valevi. Rata-rata semua sama. Cuma bedanya di tadi aja, di transfer learning. Kita ambil model yang udah ada. Nanti bisa dibandingin hasil transfer learning ini sama model yang kita buat sendiri. Kita lihat akurasinya lebih bagus atau enggak. Agak lama ya, Bi? Untuk pelaku UMKM. Nggak lama, Bang. BTW, aku izin kau lihat bentar ya. Oke.
sambil nunggu file V balik, ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada yang nanya, kalau gitu gue yang nanya. Nggak bercanda. Ya ada pertanyaan di orang yang lagi sangat trending di Indonesia. Jadi jangan pembakaran jenggot lah matanya. Everything is explainable ya di mana-mana. Nah, kayak keluar ML gitu. Keluar ML gitu. Duar. Oh iya, he's back. Betul. Oke. Udah Vi, kelamaan. Lama sih bang. Bersihin aja sekarang. Ini apa cancel atau gimana bang? Oh iya. Ya cancel aja. Oke. Ya orangnya tahu. Itu stop aja Vi. Wah. Nah, Boleh. Nah, Tadi kan ini kamu bilang tapi lihat dulu itu. Lihat deh epoch pertamanya. so, Ya kan? ya. Sorry. Itu kan di UMKM. Nah, bisa dilihat tuh. Kan gitu ya? Karena kita pre-training ya. Epoch awal aja udah bagus gitu. Bisa lihat akurasinya udah 0,86. Validasi akurasinya juga udah 0,96. Beda sama yang kita punya tadi ya. Overfitting. Akurasi trainingnya lebih bagus daripada si file akurasi. Tapi di sini dia dua-duanya udah bagus. Nah itu salah satu keuntungannya kalau kita pakai transfer learning. Oke lanjut Vi. Oh iya udah. Di atas. Deh, Udah bang. sisanya sama aja. Itu kalau yang sebelumnya udah pernah dilatih di grafik yang tadi bisa dilihat UMKM kan akurasinya itu nggak beda jauh ya. Ini udah termasuk bagus. Ini nggak overfitting, nggak underfitting. Ini udah oke. Jadi kalau kalian misalkan bikin model sendiri belum bagus, kebanyakan orang pakai transfer learning. Cuma diubah-ubah sedikit di bagian ditambahin konvolusi lagi atau filternya diubah atau kalian lakuin augmentasi lebih lagi untuk mendapatkan hasil lebih baik daripada si model yang udah di transfer learning ini. Nah, jadi kebanyakan orang kayak gitu. Diubah sedikit aja biar sesuai sama dataset yang kalian pakai. Sekarang kalian pakai custom dataset, apa tadi? bukan yang dari protokol dataset. Misalkan kalian tuh buat cek disease di tanamannya spesifik, tanaman kopi atau apapun. Nah itu kalian bisa pakai transfer learning, disesuaikan sedikit sama model kalian, biar bisa ngedeteksi custom dataset kalian. Jadi fungsinya itu. Oh udah. Oke lanjut. Ini udah cocok kan? Ini udah masuk ke multi classification, bisa dilanjut lagi sama Valevi. Oke. Nah untuk yang multi classification ini jadi sebenarnya ini sama sih, cuma bedanya itu dia ini apa ya, lebih dari 3 kelas gitu kan. Kalau tadi kan cuma 2 kelas, nah ini kebetulan ada apa ya, ada kendala jadi datasetnya nggak bisa di download pakai G Drive, jadi ya harus ini ulang, harus pakai lokal dulu. Untuk yang ini jadi ini tuh ada tiga kategori sih, jadi rock paper sama skisor gitu. Terus ini harusnya bisa dilihatin sih, gimana ya caranya ya. Bentar ya.
Si kemana lagi? Bentar bang, lagi diambil dulu ini ya. Lagi upload zip ya? Enggak sih bang, lebih yang kemarin kan udah di training waktu itu. Oh, oke. Solusi kami. Oke, ini gimana yang saya screen ini kelihatan kan? Belum. Bentar ya. Nah ini ya udah ada nih. Kelihatan bang untuk ini. Oke, udah. Oke. Nah, jadi yang multi kelas ini caranya sama sih, cuma ya bedanya dari jumlah kelasnya aja. Kalau yang data train ini kan dia ini lebih dari 3 gitu kan. Lebih dari 2, sorry. Jadi ada tiga kelas, rock, paper, sama skishore. Nah, jadi ini kalau kita totalin tuh dari data set itu ada 840 yang total, yang data batunya pokoknya sama sih kayak yang tadi sih caranya itu. Cuma ini kita nambahin satu kelas aja nih yang skishore gitu lah. Jadi rock, paper, skishore ini. Nah, terus kalau mau ngeliat datanya kayak gini. Nah, terus untuk bikin modelnya juga sama. Nah, ini udah ada dropout nih. Berarti tadi sebelumnya overfitting, makanya ini pakai dropout ini. Terus kita lihat ini ukuran parameter. Nah, ini di sini ada perbedaan nih. Tadi kan kalau model yang di awal itu jadi dia sigmoid gitu kan. Terus ininya kan 1 gitu. Nah, untuk sekarang ini jadi ada 3 gitu. Nah, kenapa 3? Ya, soalnya kan ada 3 kelas gitu. Jadi kita ini nyesuaiin dari si kelasnya. Jadi mau nebak dia ini dia ini batu, gunting, atau kertas itu. Nah, jadi kita bikin 3 output itu. Outputnya ada 3 aja. Nah, untuk activation-nya kita pakai softmax. Nah, untuk softmax ini dia ini emang untuk yang lebih dari 2 function itu. Nah, mungkin bisa lihat softmax dan sigmoid. Nah, jadi ya bedanya untuk yang sigmoid ini dia ini lebih yang hasilnya itu kayak 2 gitu. Ini cuma hasilnya anjing atau kucing doang. Nah, kalau softmax ini dia ya itu ya, dia bisa lebih dari 2 gitu, bisa lebih dari 2 hasil gitu. Ini yang softmax-nya nggak kelihatan ya. Ini softmax-nya. Ya, untuk rumusnya kayak gini. Ya, emang sih agak mirip sama sigmoid, cuma dia emang ada tambahan rumus gitu di sininya. Nah, jadi itu sih fungsinya. Jadi kalau emang kelasnya lebih dari 2,
ya pakainya softmax itu activation. Nah, terus untuk ininya, oh ya tadi ada yang kelewat juga ya. Mana ya bagian? Oh ya ini bagian match processing. Nah ini kan di sini compile-nya itu kan dia kategorikal gitu. Ya karena data kita ini lebih dari 2 kelas itu makanya disebutnya kategorikal, data kategorikal gitu. Nah terus untuk ini sama aja. Nah cuma di bedanya itu di yang train generator ini kelas mode-nya kita ganti jadi categorical gitu. Jadi kalau tadi kan binary, nah binary itu kena 2 gitu. Nah ini kan ada 3 jadi categorical. Ini cuma ubah di sini aja. Nah mungkin gitu. Nanti kayak gini gitu. Jadi ya sama sih prosesnya kayak yang sebelumnya gitu. Nah, ntar trainingnya juga sama. Nah, biasanya yang beda tuh di bagian optimize-nya gitu sih. Biasanya kalau yang optimize tuh suka ada namanya dari compile ya. Yang optimize itu biasanya kalau yang 10 itu tuh ada ya optimize tertentu gitu yang harus pakai kategorikal gitu. Nah, ini hasilnya kayak gini gitu. Nah, ini gimana, Bang? Grafiknya ya kalau dari sini sih kita lihat sih ini bagus sih. Kalau dari akurasinya ini tinggi banget 0,95. Terus file-nya juga gede sih. Nah, mungkin itu sih. Ya, mungkin dari kalian ada yang mau ditanyain? Coba lihat tadi deh. Grafiknya. Itu bagus sebenarnya. Cuma lihat deh range-nya. Antara 0,8 sampai 1, bukan dari 0 sampai 1. Jadi udah termasuk bagus kok. Iya, Bang. Oke. Apa sih, Bang? Oke, lanjut. Kepanjangan singkat aja. Nah, gitu sih. Kayaknya ada mau ditanyain nggak? Kayak apa? Ya, seputar modelnya atau apanya gitu, image-nya gitu. Kira-kira udah ngerti belum? Cara pakainya gitu. Daripada ntar pas udah mulai kita masuk ke project, malah bingung, mendingan tanya sekarang. Ya. Di mana, Bang? Udah semua ya? Udah semua sih, Bang. Oke. Ini nggak ada yang mau nanya nih. Yakin? Ya, Bang, Bangga itu Fitri. tadi, halo, Oh, masuk. Lanjut. ya itu tadi kan kalau yang hanya lagi tentang akurasi, kalau misalkan masih kurang itu yang kita mainin di mana aja, Bang? Kalau misalkan Aja. atau overfitting. Bisa karena modelnya, bisa karena dropoutnya kelebihan atau dropoutnya kurang, atau settingan untuk filternya juga kurang, atau akurasi loss function yang dipakai beda, kurang bagus, atau optimizernya juga kurang tepat, atau bisa jadi juga karena preprocessing kalian kurang tepat. Jadi banyak ML tuh nggak bisa satu masalah doang. Jadi kalau jelek, tracingnya tuh semua. Emang lama makanya kalau jadi ML engineer. Oh, jadi emang karena kemungkinan banyak, jadi harus coba aja satu-satu gitu, Bang, kira-kira mana yang paling pas gitu ya. Iya, betul. Waduh, oke, Bang. Thank you. Oke. Gimana nih? Ada yang mau nanya lagi kan? Ya, tapi masalah bisa kelihatan sih. Kalau misalkan yang tadi trendingnya lebih tinggi, tapi validasinya rendah banget. Nah, kenapa tuh? Bisa dicek. Berarti overfitting kan? Berarti modelnya itu terlalu banyak belajar sama training. Nah, makanya bisa kalian pakai dropout sebagai salah satu solusinya. Atau enggak, mungkin karena
datanya emang terlalu beda banget nih. Data training sama data tes yang kita pakai, kita mau training namanya kucing, tapi data tes kita anjing gitu, atau hewan lain, atau harimau atau singa. Kan sebenarnya mirip tapi udah beda kelas ya. Bisa aja ke deteknya itu kucing, tapi bisa juga nggak bisa kedetek karena udah beda. Sebenarnya kita murah, udah beda gitu. Jadi tergantung masalahnya di mana. Bisa dicek satu-satu. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Gimana nih? Ada yang mau ditanya lagi nggak? Ada yang misal pengen nanya apa? Yang model lain itu? Atau itu kan tadi CNN, nah bisa tahu pengen nanya lagi nih tentang yang lain gitu, kayak LSDM gitu. Udah, apa? Oh iya, Gak ada lagi. kita kayak gini sih sebenarnya. Oke. Oke, ya mungkin karena apa? Tidak ada yang bertanya lagi dan sudah selesai materinya. Nah, mungkin selanjutnya ini dari Bang Ken ada tambahan lagi untuk materi minggu depannya, atau ada info baru? Oke. Minggu depan kita lanjut ke Ya memang 1100 kan? Oke, minggu depan kita lanjut ke NLP. Woi, oh iya benar. Kita lanjut Oke, ke guys. NLP. Gue sama siapa? Oke, jadi minggu depan pelatihan terakhir kita. Bentar, NLP apa? Bebas. Mau voice recognition juga boleh. Oh iya. Aduh, berat. Ya, gue yang apa ya? Oke, santai. Oke, minggu depan NLP, 2 minggu lagi berarti kita udah masuk ke proyeknya. Jadi kalian bisa belajar lagi dari record yang udah dibuat ini. Oke, sekian sih. Kalau udah nggak ada yang ditanyakan lagi, sekian dari aku sama Pak Levi. Kalau ada yang mau ditanya bisa langsung di grup aja nanti. Oke, selamat sore semuanya. Thank you. Selamat sore. Terima kasih Bang. Terima kasih semuanya. Thank you, Bang.